Terima kasih Tuhan, seperti lagu tadi berkata, masukkan kami di dalam rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, kami berada di dalam rencana-Mu saat ini. Kami berjalan di dalam kehendak-Mu saat ini. Kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat, untuk penyertaan yang luar biasa, baik dalam kehidupan kami, baik juga kepada di dalam keluarga kami dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu sungguh luar biasa, sungguh baik, sungguh dahsyat dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini Tuhan kami persiapkan hati kami persiapkan tanah hati kami untuk menerima benih yang datang daripada-Mu. Sehingga setiap benih itu Tuhan boleh tertanam, boleh berakar dan bertumbuh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami persiapkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih WL Singer. Pemusik, kamu terserah. Beda. Tapi kalau mau main boleh. Oke. Shalom semuanya. Baik rekan-rekan yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah yang masih live streaming, saya mau ucapkan selamat pagi, salam luar biasa, dan Tuhan menyertai kalian selalu ya. Oke, teman-teman, hari ini firman-Nya sebenarnya rahasia perkataan ini sudah sering kali Tuhan Yesus ajarkan dengan kita, tapi saya coba mau sedikit mengupas dari cara pandang saya, dari sisi referensinya saya, dari apa yang sudah juga saya pelajari dan teliti, bahwa perkataan yang Tuhan Tuhan ajarkan kepada kita itu ternyata juga ada researchnya di dalam kehidupan. Ya, oke. Tapi mari kita buka satu-satu dulu deh. Ya, next, thank you. Mari buka firman di Amsal 10 ayat yang ke-20. Next ya. Amsal 10 ayat yang ke-20. Oke. Firmannya seperti ini. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Oke. Di dalam firman di Amsal ini terkandung dua makna. Lebih tepatnya dua hal yang akan kita bahas. Tapi saya mau akan bahas lebih satu-satu dulu ya. Di sini di dalam Amsal ini dikatakan lidah. Lidah berarti bicara tentang perkataan. Ya, dan yang satu lagi bicara tentang pikiran. Nah, saya punya pertanyaan sama teman-teman. Ya, boleh di chat. Saya mau lihat chatnya. Saya masuk dulu ke chat. Yang mana ya? Oke. Pertanyaan saya simpel teman-teman. Mana yang lebih penting antara pikiran atau perkataan? Mana yang lebih penting antara pikiran atau perkataan? Silakan di chat. Ya, ada yang bilang sini pikiran. Good, bagus. Berarti yang di chat mana? Masih ada? Masih? Apakah yang di rumah masih online? Masih lah ya. Ada yang juga bilang pikiran. Oke. Sip. Ada lagi? Atau mungkin kalimatnya saya rubah sedikit. Mana yang lebih berbahaya? Saya bikin agak sedikit dramatisir. Berbahaya antara pikiran dan perkataan. Ini nih. Saya ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kita sama-sama mari belajar ya. Oke. Oh iya, selamat ulang. Iya selamat. Thank you. Isi, gue tanya perkataan pikiran selamat ini. Selamat datang ya. Pikiran, perkataan, lain sebagainya. Oke. Tidak ada yang salah. Oke, mari kita kupas sama-sama.
Mana yang lebih penting, mana yang lebih berbahaya, pikiran atau perkataan? Ya, oke. Saya buka segini. Pikiran itu adalah suatu hal yang ada di kepala kita yang ternyata, teman sadari atau tidak, itu belum menjadi kenyataan. Setuju atau tidak? Apa yang ada di pikiran kita itu belum terjadi. Walaupun kita udah pikirin, tapi dia tidak akan terjadi selama Anda belum mengeksekusi. Betul atau tidak? Ya, jadi apa yang ada di pikiran, aduh, terima kasih. Itu belum bakal terjadi kalau kita belum melakukan tindakan apa-apa. Ya, jadi belum menjadi kenyataan. Namun perkataan adalah sesuatu hal yang sudah menjadi kenyataan. Setuju nggak? Loh, kenapa perkataan menjadi kenyataan? Tidak mungkin kamu mendengar perkataan sebelum kamu dengar. Kalau kamu dapat makna dari perkataannya sebelum kita dengar. Jadi artinya perkataan itu harus dilontarkan terlebih dahulu baru kita Jadi kalau saya bilang kamu cantik, nah langsung ya terima kasih, ya kan? Jelas, udah nyampe di pesannya. Tapi kalau pikiran saya bilang kamu cantik, saya baru mikir. Tapi belum ngomong. Kira-kira orangnya tahu nggak? Enggak. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya bilang pikiran itu tidak penting. Ya, nanti kita akan buka sama-sama. Pikiran penting. Cuman lucunya tanpa kita sadari, pikiran dan perkataan yang lebih berbahaya, kalau kita masuk konotasi yang lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya perkataan. Karena perkataan sudah terjadi, perkataan sudah kita lontarkan, orang sudah terima. Makanya ada yang dikatakan, apa yang udah keluar di mulut tuh belum tentu mudah untuk dicabut, betul nggak? Tapi kalau sampai di pikiran, selama saya belum perkatakan, saya kan diam aja, yang tahu cuma saya sama Tuhan. Ya, jelas ya. Nah ini yang makanya saya harus katakan perkataan itu langka, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Makanya kalau di pikiran juga gini, orang kalau punya ide macam-macam, kalau dia belum eksekusi, jadi nggak idenya? Enggak. Ya, tapi waktu dia udah eksekusi baru kita lihat, hasil pikirannya seperti itu. Ya, saya punya pikiran tentang orang ini baik. Saya belum ngomong, ya nggak tahu. Tapi waktu saya bilang orang ini baik, Ko Acong baik, thank you ya Ko. Nah, baru Ko Acong dengar orang-orang jadi tahu, iya Ko Acong baik. Saya eksekusi. Bayangkan kalau saya bilang Ko Acong sebaliknya, langsung pergi dia, ditinggalin. Nanti saya bingung siapa yang operate. Thank you. Ya kan? Oke, hati-hati dengan pikiran yang kurang baik, karena pikiran kurang baik itu pun sama berbahaya dengan perkataan yang kurang baik. Jadi dalam hal ini saya bukan bilang mana yang lebih penting. Sorry ya, maaf ya. Bukan mana yang lebih pikiran dan perkataan. Kedua-duanya sama penting. Tapi perkataan adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Pikiran, namun di Amsal ini kita belajar dua komponen penting ini. Kita harus hati-hati di dalam menggunakannya. Oke, di ayat selanjutnya, di Lukas 6 ayat 45. Mari kita baca. Nah, karena ini judulnya adalah kita bagaimana membuka rahasia, ya pasti teman-teman mau tahu rahasia perkataan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, kita akan buka ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. That's it. Ini menarik karena apa? Ya, teman-teman. Apa yang keluar dari mulut seseorang itu selalu datangnya dari hati. Ini banyak orang sering bingung, ya, sering bingung. Kok bisa ya mulut yang keluar dari mulut tuh datangnya dari hati? Sebenarnya gimana sih prosesnya? Sebenarnya saya mau kasih tahu teman-teman proses perkataan itu datang. Proses perkataan itu datang, pertama-tama percayalah perkataan itu bisa ada keluar dari mulut itu datang dari dua sumber saja. Oke, belajar sesuatu. Sumber pertama mata, sumber kedua telinga. Kenapa mata, kenapa telinga? Dua panca indera ini adalah tempat kita mengakses apapun informasi yang mau ataupun tidak mau kita terima. Setuju ya? Jadi saya bisa tahu
kalau bahwa makanan ini pedas, makanan ini nggak enak, saya bisa coba dari mulut, ya kan? Saya bisa tahu kalau orang itu jahat atau tidak, saya lihat sama mata kepala sendiri bahwa dia bertindak seperti itu. Atau saya tahu orang ini mungkin tidak baik, saya dengar dari mulut orang. Ya, informasi datang, yang mulut bukan berarti nggak penting, tapi dalam hal kita nggak akan bahas ya masalah pengecapan, tapi yang terpenting informasi. Informasi yang penting itu adalah dari mata dan telinga. Ya, jadi setiap informasi yang masuk datang dari mata dan telinga. Nah, setelah masuk dari mata dan telinga, dia akan turun ke hati. Nah, ini sering ada lagunya, tapi orang nggak percaya. Nanti kita akan buka sama-sama. Kenapa saya katakan benar-benar turun ke hati? Apapun yang Anda terima di mata dan di telinga Anda, itu akan nyampe di pikiran, ya, nyampe di pikiran dulu, nyampe di pikiran. Di pikiran diproses, dan setelah diproses, baru akan masuk ke dalam hati. Dan di hati baru akan diputuskan, mau saya keluarkan melalui mulut, atau mau saya batalkan. Proses perkataan itu seperti itu terhadap manusia. Banyak dari kita nggak menyadari ya. Oke, silakan kalau dibuka. Semua yang keluar melalui mulut berasal dari dua tempat, pikiran dan hati. Ya, tadi saya katakan. Next, keluar buka lagi. Pikiran menerima informasi dan dikumpulkan. Hati berfungsi mengolah dan memutuskan. Artinya, kalau teman-teman lihat ada orang yang mudah sakit hati, ya. Biasanya orang yang mudah sakit hati, itu hatinya yang bermasalah. Bukan sakit besar yang terjadi, hatinya sudah punya luka sebelumnya, hatinya sudah pernah ada lecet sebelumnya, ya, sehingga pada saat dia mendengar perkataan atau mendengar hal-hal yang mungkin itu pernah diakses oleh dirinya, dia langsung dalam arti ya memang belum pernah terluka, belum ada pernah menghadapi hal-hal yang tidak dia inginkan, apapun mungkin yang ia dengar belum tentu langsung mengena di hati dia. Ya, oke. Ini saya bisa kuatkan di ayat selanjutnya di Matius 9 ayat 4 kok. Mari buka. Ya, ayatnya Matius 9 ayat 4 adalah, ini menarik. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, ini aneh. Yesus bilang nih, di dalam hatimu. Loh, memikirkan sesuatu hal kan di sini posisinya atau di sini? Yang namanya memikirkan kan harusnya di kepala dong, teman-teman. Tapi kenapa Yesus bilang kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati? Ya emang hati kita bisa mikir juga gitu, ada otaknya. Yesus ini kalau ngomong maknanya dalam. Makanya banyak hal yang tidak kita pahami, kalau kita tidak baca berulang-ulang, maksudnya Yesus apa sih sebenarnya? Kita belajar banyak dari Yesus. Ya, seperti tadi saya informasikan, segala sesuatu yang Anda terima melalui mata dan telinga itu masuk di dalam otak, disimpan sebagai satu informasi, jadi otak kita seperti kamus. Setelah Anda terima kamus itu udah komplit, kembali dia akan akses turun ke hati dulu sebelum keluar ke mulut. Nah, bayangkan kalau orang sakit hati yang bermasalah hatinya, bukan pikirannya. Jadi apapun informasi yang masuk di kepala, kalau hatinya bersih, dia nggak akan pernah sakit hati. Dan mungkin Anda akan lihat orang yang kayaknya pembawaannya stabil, dia nggak cepat mudah kecewa, walaupun orang mau ngomong apa dia tetap tenang. Kenapa ya? Hatinya dia jaga dengan baik. Tapi orang ada yang begitu ngomong sedikit aja udah sakit hati, karena apa ya? Memang hatinya yang bermasalah. Nah, Tuhan kasih tahu ya di firman ini. Memikirkan kenapa kamu mikir hal jahat di dalam hatimu, karena Tuhan tahu pada saat dibilang di hatimu, Tuhan katakan demikian. Karena apa? Setelah sampai di hati, dia yakin bahwa sebentar lagi orang itu akan memperkatakannya. Karena segala sesuatu yang sampai di hati sebentar lagi yang keluar dari mulut. Oke? Ya. Apa yang kamu terima di pikiran akan menjadi kamus di dalam kehidupan. Hal tersebut menentukan masa depan dan finish kita bersama dengan Tuhan. Nah, akhirnya saya harus percaya bahwa gagal atau sukses yang ada di dalam mengiring Tuhan, itu perkataan dulu. Ini yang dasar sebelum kita bicara perkataan ya tadi adalah pikiran dan hati.
Kalau kamu mau tahu orang itu baik atau tidak baik, gampang. Kamu cukup lihat aja perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalau perkataannya keluar kalimat-kalimat yang kamu sendiri dengarnya agak aneh, udah ketahuan hatinya seperti apa. Ya sifat perkataannya itu nggak menjatuhkan lah atau menghina lah dan lain sebagainya, berarti udah kebayang yang di hatinya tuh seperti apa. Tapi kalau dia selalu berkata hal-hal yang mensupport, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menghidupkan, ketahuan. Berarti hatinya seperti apa. Dan bisa dibaca. Apa yang ada di akses di pikirannya pasti lebih bagus. Karena apa? Apa yang keluar dari hatinya dia udah diterima sebelumnya di pikiran dia. Kalau dia terimanya yang nggak benar, udah pasti di sini turunnya nggak benar. Makanya kenapa kita harus hati-hati dengan kembali lagi ke pikiran kita. Nah, saya menarik lihat yang ini adalah di ayat yang Matius 9 ini. Yesus tuh ternyata nggak suka lihat pikiran kita. Ini yang menarik. Yesus gak suka lihat pikiran kita. Yesus lebih suka lihat hati. Makanya pernah dengar kan, Yesus lebih suka lihat hati. Bukan apa yang kamu lakukan yang akan menyelamatkan, tapi hatimu loh yang Tuhan tahu, sekecil apapun. Karena isi dari pikiran, ya, isi dari pikiran kita itu menipu sifatnya. Kenapa Tuhan tidak mau Tuhan Yesus lihat ke pikiran? Karena pikiran itu rata-rata menipu atau tidak nyata. Pikiran itu tidak nyata. Karena pikiran itu abstrak. Kenapa saya katakan abstrak? Saya gambarkan gini. Saya lihat satu masalah, menurut saya ini bukan masalah. Tapi waktu saya ngomong sama orang lain lihat itu masalah. Itu abstrak bukan? Ya, saya lihat ini gambar ini bagus. Tapi ada yang orang bilang gambar itu jelek. Itu makanya pikiran abstrak. Artinya apa yang saya pikir baik belum tentu orang menilai hal yang sama. Apa yang saya pikir buruk juga belum tentu orang menilai sama. Artinya pikiran setiap orang beda-beda. Dan orang punya caranya masing-masing. Nah, Yesus tidak mau bermain di pikiran itu. Yesus lebih suka melihat semua dari hati. Karena hati itu murni. Hati itu murni. Artinya apa? Hati itu ketahuan. Kalau kamu memang baik, ya sudah pasti hatinya baik. Kalau perkataan saya. Dan perkataan saya didukung kuat oleh isi hati saya. Dan bagaimana isi hati saya bisa mengeluarkan hal-hal yang mau baik dan buruk tergantung kepada pikiran saya. Apa yang saya akses, apa yang saya terima selama ini. Sesuai hati-hati dengan mata, hati-hati dengan telinga Anda. Sehingga apa yang Anda akses jelas benar. Ya. Next go. Nah, orang mungkin saat ini ada yang kondisinya mengalami hal yang tidak baik. Ya, mengalami problem dan lain sebagainya. Ya, sebelum cukup jangan nanti ya. Nah, teman-teman, mungkin saat ini ada dalam kehidupan kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah. Saya pesan kita jangan cepat-cepat ngejudge masalah itu mempengaruhi hidup kita. Karena besar kemungkinan rata-rata yang terjadi adalah masalah itu datang karena hati kita. Sebenarnya yang problem bukan kondisi dan situasinya yang membuat masalah, tapi yang mungkin menjadi problem hati kita yang bermasalah. Hati kita yang mengakibatkan akhirnya problem itu bisa ada. Dan ini dikuatkan oleh satu penelitian, ya, penelitian dari Dr. Masaru Emoto. Pernah dengar mungkin, saya pernah baca bukunya The Hidden Message in Water. Ya, ini sedikit dari pandangan seorang ilmuwan. Nah, Dr. Masaru Emoto mengatakan bahwa manusia 70% dari air. Oke? Nah, next. Dan Dr. Masaru juga katakan air merespon kata-kata yang diterima. Ini yang seru nih. Jadi air merespon kata-kata yang diterima. Ya, kita 70%. Terus air 70% air nih. Dan air merespon kata-kata yang diterima. Next. Air adalah zat yang peka terhadap frekuensi yang dipancarkan oleh alam semesta. Nah, alam semesta itu which is kita bukan bagian dari alam semesta. Ya, kita bagian alam semesta. Ya, saya bagian alam semesta, Anda bagian alam semesta itu sendiri. Berarti kita peka banget. Ya.
Air peka banget terhadap apa yang keluar dari mulut kita. Next. Nah, kata-kata yang baik, kata-kata yang akan menghasilkan kristal yang utuh dan indah. Demikian juga kalimat yang akan kalimat ajakan dibandingkan dengan kalimat perintah, ya. Itu juga akan membuat, kalau kalimat perintah itu membuat kristalnya pecah. Ya, pernah lihat gak gambarnya itu kristal air? Makanya kan kalau kita mau Natal tuh kalau gambar salju-salju kan modelnya ya like that lah ya. Gambar-gambar itu sebenarnya kalau diteliti itu dalam ukuran yang kecil tuh kurang lebih kayak begitulah. Ya, gambarnya indah. Tapi kalau perkataan yang tidak baik, ya gambarnya gak indah. Pecah-pecah dan ada macam-macam lah, nanti kita akan buka. Nah, itu dia tidak akan indah karena kalimat perintah dan perkataan negatif adalah hal asing di alam semesta. Cukup sampai sini kok. Jadi ternyata dokter ini bisa mengambil kesimpulan, setiap kata-kata dan kalimat perintah itu adalah sesuatu hal yang tidak diterima alam semesta. Ini menarik, ini menguatkan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menciptakan dunia ini indah apa adanya untuk kita tinggali. Walaupun mungkin kita tahu bahwa sebenarnya dasar kalau kita buka firman, tempat ini adalah tempat pembuangan. Tapi apapun itu, kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan sudah berkati, semua pasti indah. Ya. Dan menarik, Dr. Masaru Emoto adalah dia menemukan satu hal yang menarik dari air. Dia meneliti air. Dan pada penelitiannya itu dia buat satu penelitian yang benar-benar unik. Ya, dia mau buktiin bener gak sih air peka terhadap alam semesta. Nah, oke, bahkan terhadap perkataan. Oke. Dites. Akhirnya Dr. Masaru Emoto dia ambil botol, dia isi beras. 3 botol diisi beras yang sama. Beras itu dikasih huruf A yang satu, yang kedua B, yang ketiga C. Nah, beras yang pertama tiap hari dia taruh di tempat yang berbeda dengan beras yang B dan beras yang C di ruangan yang berbeda. Beras yang A, ya setiap hari dia ngomong, terima kasih. Tiap hari, terima kasih. Beras yang B, dia ngomong tiap hari, kamu bodoh, tiap hari. Beras yang C, nggak diomongin apa-apa, diam aja, no comment sama sekali. Jadi tiap hari dia fokus kepada beras A, berkata apa? Terima kasih. Beras B berkata apa? Kamu bodoh. Beras C biarin. Berapa waktu kemudian ya dicek apa yang terjadi. Beras yang A yang dia bilang selalu tiap hari dikatakan terima kasih. Beras itu mulai meragi. Sudah meragi dia mulai mengeluarkan bau yang aroma yang lembut dan wangi. Ini beras yang tiap hari bilang terima kasih. Sementara beras yang B, yang dibilang kamu bodoh, berasnya itu mulai busuk dan kehitam-hitaman. Ya. Nah, yang unik beras yang C. Kan gak diapa-apain ya, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah beras yang C jauh lebih cepat busuk. Dia busuk juga, dia hitam juga, namun lebih cepat busuk dan hitam daripada beras yang B. Konklusinya adalah ternyata, bayangkan teman-teman, perkataan sangat berpengaruh terhadap tadi. Apapun yang ada di hadapan kita. Apapun yang ada di alam semesta ini. Perkataan baik, hasilnya baik, perkataan buruk, hasilnya buruk. Yang lebih dahsyat, enggak diapa-apain, parah. Nah, pembelajarannya apa? Sesuatu yang kita biarkan, kita bicara yang C, itu ternyata jauh lebih buruk daripada cemooh. Sesuatu yang kita biarkan jauh lebih buruk dari cemooh. Maksudnya apa? Bayangkan hari ini Anda dipercaya Tuhan dapat jemaat, dapat orang yang mau kenal Tuhan. Habis itu Anda nggak follow up, apa yang terjadi? Lama-kelamaan gimana ya? Mati. Tuhan percayakan jiwa, tapi Anda biarkan aja. Apa yang terjadi? Mati. Ini dahsyat penelitian.
Segala sesuatu yang kita mau masih bagus katanya. Kenapa? Masih ada sentuhan walaupun gak bagus sentuhannya. Tapi pembiaran jauh lebih parah daripada cemooh. Ya. Akhirnya Dr. Masaru Emoto coba lagi penelitian yang selanjutnya. Dia coba lagi. 2 botol dia siapin lagi. Dia isi air. Dia kasih tempelan tulisan. 1 malaikat, 1 setan. Dia taruh. Dah. That's it, cuma itu doang. Habis itu berapa waktu kemudian dia cek, dia lihat apa yang terjadi. Yang malaikat membentuk kristal tadi. Indah banget. Seperti yang tadi kita lihat. Bahkan yang pernah bagus lah. Sementara yang ditulis setan itu pecah, nggak beraturan dan ada warna hitam katanya di tengah-tengahnya. Nah ini menarik, perkataan bahkan tulisan sangat berpengaruh. Dan itu dia tes dengan berbagai macam bahasa, mungkin bahasa kali ya masalahnya. Oh enggak, apapun bahasanya, berapa negara dia pakai, hasilnya sama. Karena bukan bahasanya tapi maknanya yang penting. Teman-teman. Ya jadi Anda mau pakai bahasa Indonesia juga sama gitu ya. Penelitiannya begitu. Nah, artinya betapa pentingnya perkataan kita, betapa dahsyatnya perkataan kita, bahkan apa yang kita labelkan, baik itu ke orang lain atau ke diri sendiri, itu akan berdampak. Jadi jangan pernah dalam hidup berkata, aduh Tuhan, hidup saya kok gini-gini aja ya. Jangan. Tuhan, kok saya gak lebih baik dari dia ya. Jangan. Tuhan sudah mempersiapkan hidup Anda lebih baik daripada. Pasti yang terbaik, hidup kita yang terbaik hari ini menurut versinya Tuhan. Anda harus bersyukur untuk itu. Teman-teman harus bersyukur untuk itu. Karena apa? Karena setiap apapun yang keluar dari mulut Anda, itu akan memancarkan hal yang akan Anda katakan. Bayangkan Masaru Emoto itu hidup di masa ini. Tapi Yesus jauh sebelum Dr. Masaru ini buat penelitian, bukankah dia sudah ngomong seperti itu? Bukankah dia sudah menyatakannya seperti itu? Harusnya kita tanpa penelitian ini pun sudah cukup. Tapi orang kita unik, apalagi orang Kristen. Tahu bahwa perkataan itu punya kuasa, tapi kita seringkali bermain-main dengan perkataan. Tahu bahwa perkataan itu dampaknya besar, tapi kita suka ngomong sembarangan tanpa kita sadari. Tanpa sadar mungkin kita bercanda dengan perkataan yang lucu, tapi ternyata bercandaan itu kena ke hati orang. Apa yang terjadi? Menyakiti perasaan orang lain. Tapi teman-teman harus tahu, segala sesuatu yang keluar dari mulut itu seperti pedang bermata dua, termasuk pada saat kita lagi marah. Apapun yang Anda keluarkan akan kembali ke Anda. Pedang bermata dua, ke depan dan ke belakang. Jadi kalau kita lagi ribut nih, emosi, saya kesel, saya pengen denger orang, mungkin tanpa sadar Anda sama orang. Sadar nggak? Waktu Anda keluarkan itu sebenarnya balik ke Anda juga. Penelitian aja bicara demikian. Tapi Tuhan udah ngomong jauh sebelumnya. Lidah itu seperti pedang bermata dua. Udah ngomong gitu loh. Sebelum Masaru bikin penelitian juga udah dikasih tahu. Tapi kita tuh, orang kita tuh kadang-kala suka pikirannya tadi, ya, akses di pikirannya terbatas. Udah itu nggak bisa jaga hati. Akhirnya apa yang masuk, yang diakses dari pikirannya itu yang buruk-buruk keluar semua. Apalagi berjalan waktu hatinya juga nggak benar. Udah komplit deh hidupnya, top banget. Ya, oke, next kok. Ini saya buktikan, saya cobalah, saya tipe orang yang kan saya selalu cukup, saya selalu tipe orang yang gini, apa-apa tuh saya harus buktikan, suka meriset. Saya suka baca dan riset, sehingga saya mencoba gini, setelah saya mengetahui kebenaran betapa berbahayanya pikiran, mulai saat ini saya berusaha mencari tahu apa yang baik buat pikiran saya. Kalau bisa saya akses hal yang baik. Karena baik atau buruk itu kan pilihan. Jadi Anda juga berhak untuk pilih akses yang nggak baik, silakan. Tapi kalau menurut saya lebih suka mengakses hal yang baik. Saya coba tahun 2020 pandemi, semua orang nggak bisa kemana-mana, siapapun nggak bisa kemana-mana. Saya menemukan hobi baru,
Tapi hobi ini juga saya coba juga sebagai bahan riset analisa saya. Intinya saya beli bibit jambu pohon deli susu. Jambunya tuh warnanya hijau. Katanya sih manis. Waktu itu dengarnya ya, manis. Buahnya sih gak gede seginilah, tapi wah enak deh katanya. Beli sama 2 bibit, ditaruh di 2 pot yang berbeda. Ya, cukup kok. Yang satu pohon pot A, satu pot B, jangan dibuka. Ya dibuka. Ya. Nah, pohon A ya di pot A saya tiap hari tetap seperti dianjurkan sama penjualnya, dikasih pupuk, tanah yang bagus, air yang cukup, pokoknya diatur lah. Ya, nah pokoknya nanti kalau kamu sudah tepat waktunya dia akan berbuah sendiri gitu loh. Nah saya tes, nah tipe suka ngetes ya saya tes. Satu pohon itu benar-benar setiap pagi saya cuman guyur doang. Nah ini dibantu juga dengan koko saya. Dia yang kasih pupuk, dia gantiin media tanahnya, pokoknya dia yang atur dah semuanya. Seperti itu. Cuma bedanya pohon A saya nggak apa-apain, saya cuman guyur doang. Yang pohon B tiap hari saya ngomong. Mungkin koko saya kalau dengar lucu, anak saya mungkin kalau pernah dengar saya ngomong. Setiap kali kalau bangun, saya keluar, pasti saya ketemu itu pohon jambu, saya akan bilang, ini jambu pasti akan tumbuh subur. Ini jambu pasti akan berbuah lebat. Kamu gak usah gede-gede pohonnya, sedang aja yang penting buahnya banyak. Tuh saya ngomong gitu tiap hari. Yang penting buahnya banyak dan yang penting manis ya. Oke, saya cuma gitu. Luar biasa, pohon yang sehat, buahnya lebat, manis tiap hari. Teman-teman boleh cek, saya nggak ngomong bohong. Ya, ini yang A, saya nggak apa-apain. Tapi yang B, sekarang, ini mau digenap hampir setahun. Dibuka kok. 2 kali panen. 2 kali panen. Panen pertama nggak kuat, ya, baru penyesuaian. Panen yang kedua ini jauh lebih banyak. Sekarang aja di kulkas masih ada saya. Dan rasanya manis. Udah makan belum, Ceh? Oh, Richie udah makan. Ya. Wah, enak. Dia belum pernah makan jambu. Saya kasih ini, makan jambu. Oh, enak ya. Yes, manis. Seperti dugaan saya, seperti perkataan saya, seperti permintaan saya, itu doa bukan? Saya keluarkan dari mulut, betul? Dan lucunya, pot itu nggak jauh bersebelahan. Betul ya, Ceh? Ya? Cuman satu, itu tuh lihat tuh. Pohonnya subur, daunnya bagus, cuman anehnya gak ada satu pun benih buahnya. Sementara yang B itu udah banyak banget keluar. Udah berbuah nih masih ada yang nempel lagi, saya tungguin, saya mau lihat maksimal gedenya kayak apa ini jambu. Dan saya selalu bilang kamu tambah kuat, tambah besar ya, jangan ada uletnya. Pokoknya saya request aja terus. Ya, sampai hari ini masih ada sekitar 4 yang ngegantung dan lagi membesar terus. Dan saya setiap hari pantau, selalu berdoa buat itu. Ngomong yang baik. Ya, teman-teman, lihat. Begitu besarnya dampak perkataan. Benih yang sama, tanah yang sama, pemeliharaan yang sama, tapi satu yang kurang. Satu saya keluarkan kata-kata yang baik, satu saya biarin. Hasilnya seperti ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun yang Anda katakan mungkin tanpa sadar kepada anak Anda. Anda kesel emosi luar biasa sama anak. Blow on banget ya lu. Kejadian. Ya teman-teman. Mungkin itu ungkapan kekesalan. Tapi ada banyak pilihan kata untuk mengungkapkan kesalahan bukan? Kenapa mesti keluar kalimat yang gak baik? Tanpa sadar. Artinya kalau orang tua itu bisa keluar kata maaf blow on. Apa yang terjadi? Di akses pikirannya isinya apa? Bagus apa yang gak bagus? Ya pasti gak bagus. Jadi yang dicek bukan perkataannya, kamusnya apa. Tapi kalau udah mengerti kebenarannya, tolong dibuka kamusnya, dibuang yang gak baik, masukin yang baik. Kalau kesel sama anak mungkin dia belum mengerti, jangan paling aduh dasar ya. Sejauh-jauh cuma itu saya marahnya. Paling pinter banget deh kamu. Yang keluarnya yang baliknya gitu loh. Ya pinter mungkin bahasanya agak sarkasme tapi pinter banget. Lebih baik kan pinter beneran dibanding blow on gitu ya. Bego, jangan. Itu perkataan. Makanya saya sedih banget kalau ada orang tua mungkin marahin anak atau gimana, bercanda atau kesel sama orang. Dasar blow on. Teman-teman,
Tolong. Saya semarah-marahnya sama orang kesel, keluarin kata bukan blow on. Dong-dong, kedong-dong. Jadi buah kedong-dong. Itu separah, aduh kedong-dong, dong-dong. Udah gitu dong. Apa sih arti dong-dong? Tapi saya gak mau sebut, cuma kedong-dongnya. Itu semarah-marahnya saya, tapi sebisa mungkin jangan dikeluarin. Sebisa mungkin jangan dikeluarin. Di rumah kami benar-benar sangat menjaga banget perkataan. Kalau sampai ada yang keluar kata bodoh aja, itu satu udah pasti ngadu sama orang tua, sama kita. Itu sih itu ngomong bodoh, ngomong tolol apa, pasti saya tegur. Karena sebisa mungkin saya harus hati-hati dengan perkataan. Percuma kita berdoa sama anak kita, berdoa biar dia hidupnya baik, biar dia hidupnya berkelimpahan, jadi anak yang pintar. Sementara kita orang tua yang doain juga dari mulut yang sama, yang berdoa dari mulut yang sama, kita kutuki dia. Apa gunanya? Ini seni, ya seni. Mungkin anak kita memang belum pintar, tapi nggak perlu juga ditegesin, aduh blon banget, nggak perlu. Ya doain lah. Doain aja, doain. Karena apa? Jambu aja dengan perkataan kita segitu besar dampaknya. Apalagi orang yang 70% tadi apa? Air. Betapa dahsyat gak perkataan itu kalau seandainya kita keluarin kata-kata, aduh. Makanya saya bercanda, kalau bercanda saya kadang-kadang sama teman sama siapa ya bercanda. Orang bercanda, waduh gue sumpahin kere loh. Saya bilang, kalau gue sumpahin kayak raya 7 turunan. Bener. Kenapa ngapain saya ngeluarin kalimat yang gak perlu? Kalau mau nyumpahin yang baik. Aduh gue sampain lo kayak raya 7 turunan. Ya, orang yang terima juga amin. Bukannya rese lo, dia amin. Ya, kayak raya 7 turunan. Belajar untuk keluarin kalimat-kalimat yang baik. Kata-kata yang baik. Karena tadi juga Dokter Mas Adu juga kasih penelitian apa. Perkataan yang sifatnya perintah aja. Itu bentuk kristalnya beda. Bos bilang, lakukan. Kristalnya udah pecah. Sama seorang leader nih ya, beda sama bos. Dia bilang, ayo kita lakukan. Kristalnya beda, langsung penuh, utuh. Sama-sama ayo kita lakukan, sama-sama lakukan. Beda. Apalagi kita keluarin kalimat yang mantap banget, kita bilang, dodol, tolol gitu misalnya. Wah udah pastilah ya. Jangan keluarin kalimat-kalimat yang tidak perlu teman-teman. Ya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Jadi percuma, karena di firman dikatakan, kok buka di firmannya, ada firmannya. Firmannya itu ada, oh ini firmannya ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ini Tuhan yang ngomong loh. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Saya lagi menerapkan firman, betul gak? Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal, benar gak? Sama, kita juga ngaku Kristen. Katanya pengikut Yesus. Tapi ngomongnya kotor. Ngomongnya gak pakai filter. Ya, menurut saya di mana gitu loh. Sikap atau apa katanya teladan murid Yesus. Tapi sikap dan perkataannya gak seperti murid Yesus. Kalau kita berani mengaku bahwa kita adalah murid Yesus, kita mulai belajar untuk mengatur perkataan dan setiap kalimat yang keluar dari mulut. Untuk bisa itu seperti apa caranya? Gampang, mulai sekarang akses yang baik, jangan akses yang gak baik. Kadang-kadang kita gak sadar kita bergaul sama orang yang kurang tepat. Pergaulan itu orang itu ngomongnya enak-enak, main ceplak-cepluk, keluar kalimat-kalimat yang mungkin kalimat yang tidak baik tapi keren diperkatakan. Pernah dengar gak kayak gitu? Ya, ada pergaulan, Anda bergabung di satu komunitas, ngomongnya kalimatnya nggak bagus-bagus nih, tapi keren diperkatakannya, dan itu tanpa sadar diakses oleh telinga kita, dan kita lihat, wih kerennya bisa buat orang ketawa ya, hahaha, kayaknya gaul sama mereka oke ya, tapi sadar nggak sadar pikiran kita yang rusak, dan kita bawa ke pergaulan kita yang lain, yang positif, tiba-tiba kita keluar kalimat itu, orang yang positif kan, kok begitu ya orangnya? Ini orang Kristen nih, kok ngomongnya gitu ya? Aneh. Oke, ini yang percobaan saya yang pertama. Percobaan saya yang kedua, saya orangnya suka buat percobaan. Tapi gak pernah ngomong sama teman-teman ya. Next. Saya di pandemi kemarin sampai hari ini piara ikan. Dasarnya piara ikan gak sengaja juga. Nah, cuma karena saya orangnya tipe pemikir, apapun yang saya dapat harus bisa jadi pembelajaran. Itu saya banget. Nah, dari ikan lohal ini saya belajar banyak.
awalnya cuma dikasih sama teman, niat banget ada teman saya yang istrinya baru saja meninggal. Nah, saya pernah main ke rumahnya di piara lohan, dia kasih saya ikan lohan 2 sebagai modal dan akuarium beserta dengan alat-alat yang lainnya. Jadi artinya gue aduh thank you banget, gue pulang udah bawa ikan plus akuariumnya. Tinggal taruh plak gitu loh, tinggal plug and play. Akhirnya singkat cerita saya lihat, nih kan awalnya sih happy ya lihatnya. Nah, karena saya orang tipe analis dan dikasih kepercayaan, saya mempelajari. Oke, lohan. Saya juga bukan orang nggak pernah tahu ikan lohan. Ikan lohan itu ada ikan progres. Ikan progres di mana ikan itu dari kecil modelnya kayak apa? Kalau dipelihara dengan cara yang benar, ditreatment dengan cara yang tepat, ikan itu bisa menunjukkan yang terbaik di versinya dan akan memancarkan boleh dibilang mengeluarkan body yang terbaik lah, entah body dan sebagainya, warna dan sebagainya. Jadi kayak contoh seperti ini. Nah, teman-teman lihat. Ini semua ikan-ikan ini bisa sebagus ini. Warnanya keren ya. Nah mungkin ada yang bilang, kenapa nggak piara arwana aja? Arwana tuh bukan saya nggak mau. Pertama arwana mahal, ya. Ini juga bukan murah juga sih. Ya. Cuman kalau lohan ini beda, anakannya beda. Oke, next kok. Satu lagi. Nah tuh before dan afternya beda. Saya sengaja foto, saya orangnya begitu. Oke, saya lihat. Ngecek, memang niat, ini ada. Saya foto datang putih. Aduh ini ikan kok kayak gak jelas ya. Tapi setelah pemeliharanya benar lihat, berubah warnanya bisa merah, kepalanya jenong lah, sisiknya mengeluarkan mutiara-mutiara, dan keren lah intinya. Makanya dibilang ikan progres. Awalnya saya cuma pelihara. Tapi ada sesuatu yang menarik saya karena saya tipe pemikir, orang itu nggak bisa berhenti berpikir. Apa ya kalau saya belajar dapat sesuatu dari sini harus ada sesuatu yang saya pelajari. Dan saya pelajari satu hal, ya. Ikan yang saya dapat dari teman saya itu mungkin kualitasnya nggak bagus, mungkin. Setahu saya ikan lohan ini yang saya pelajari, kalau dia punya kualitas genetik yang bagus, 1-2 bulan aja, tidak lama 1-2 bulan, dia akan memancarkan versi terbaiknya. Minimal tiba-tiba ekornya bisa warna merah, mulai palanya jenong sedikit walaupun masih kecil. Saya di rumah ada tuh. Padahal cuma baru hitungan 2-3 minggu aja. Kalau bagus. Tapi kalau nggak bagus, mau 3 bulan, mau 4 bulan, mau setengah tahun ya begitu aja putih aja. Udah itu pengecut lagi. Nah karena ikan lohan ini yang bagus katanya yang mentalnya pemberani. Jadi kalau kena tangan dikit dia gitulah kurang lebih ya. Jadi harus yang galak-galak lah. Nah ini baru saya deketin dia mundur ke belakang. Wah ini ikan apa ya, udah warnanya gak keluar, saya udah piara hampir 2 bulan. Ya, udah itu saya deketin dia kabur, ntar dia berubah warna hitam kayak pucet. Jadi kayak pengecut gitu loh. Mentalnya cemen gitu loh kalau bahasa kekiniannya bilang. Mentalnya jelek, kurang bagus. Saya kesel. Singkat cerita saya kesal dengan ikan itu. Dipelihara, kasih makan sama, sementara ada yang saya beli nih. Ya itu kan tadi kan dikasih 2. Saya beli lagi 2. Saya tipe begitu. Beli lagi 2 saya pelihara yang bagusan. Jadinya benar. Yang ini udah bagus, yang dikasih teman saya itu putih aja nggak jelas kayak ikan sepat. Gue bingung ini kan lohan apa ikan sepat gitu kan. Jengkel juga kasih makan makanannya nggak murah. Pakai udang kita beli di pasar, kita makan udang jarang, ikan makan udang. Coba kan kerenan dia sama gua. Nah ini singkat cerita, ya kan karena saya berusaha menampilkan ini penelitiannya saya loh gitu loh. Dan puji Tuhan istri saya mendukung penelitian saya. Ya, stop dulu kok. Ya, terus saya kasih makan nggak berubah-berubah, warnanya malah bisa hitam. Waduh saya bingung ya. Akhirnya singkat cerita saya ambil keputusan, yang putih yang nggak bagus ini kasih aja sama orang. Bahkan saya sempat bilang ada hidup di situ kayak ikan-ikan lainnya gitu loh. Saya pikir atau kalau nggak saya waktu itu sempat bikin iklan. Yang mau ikan lohan siapa? Gue mau kasih beneran karena gue malas pegang yang nggak ada kualitasnya gitu loh. Singkat cerita artinya intinya saya sudah menolak ikan itu, betul? Betul dong? Saya sudah menolak dan saya mantap banget. Sehari saya ngomong, hari kedua saya ngomong lagi, Tok ini serius ya, tolong cari ya siapa yang mau ikan ini. Supaya tankinya gue bisa beli ikan yang lebih bagus. Nggak yang model begini-begini. Ya, ini tanpa sadar, saya benar-benar nggak sadar ini. Kali ini nggak sadar. Cuma ada kesel aja. Udah singkat cerita hari kedua, udah hari ketiga.
Itu ikan, buka kok. Buka lagi. Tewas, gak jelas. Bangun pagi saya dapat info, Ton, ikan lu mati. Hah? Ikannya mati, kenapa? Yang sebelah gak apa-apa, orang tangkinya sama, airnya sama, makannya sama. Satu mati, satu enggak. Kenapa ya? Ini ada yang aneh. Saya baru menyadari. Wow, dahsyat ya perkataan saya ya. Pada saat saya mulai menolak ikan itu, saya bilang tidak suka dengan ikan itu. Dan saya keluarin kalimat perintah kan. Udah, pokoknya ikan itu harus disingkirkan dari sini. Apa yang terjadi? Kayak kita manusia terdiri 70%. Ya, air itu berdampak banget sama kita. Ikan hidupnya di mana? Air itu berapa persen, lu gak usah nanya deh. Ya bayangkan waktu saya menolak kayak apa air di dalam itu. Seolah-olah saya membayangkan saat itu, saya cukup perasa waktu itu. Kayak hidup di dalam penjara kali ya, seolah-olah mau dihukum mati padahal belum. Ikan itu memutuskan lebih baik mati daripada dibuang. Dan kasihan banget sejak saat itu saya menyesal banget sampai hari ini. Menyesal bukan karena kematiannya, karena perkataan saya. Ya saya kasihan juga sih udah dikasih ya, mati begitu aja saya Tapi ada pembelajaran yang bagus. Karena waktu saya sempat berkata untuk kasih ke orang, anak-anak saya dengar ya, Eneli dengar, semua dengar. Ricci apalagi. Ya sedikit agak lebih mau tahu kan. Wah, Pak, kok bisa begitu katanya. Nah, saya langsung ajarkan anak saya. Hati-hati dengan perkataan kamu. Kamu lihat, waktu Papa tidak suka ikan ini, ikan ini mati dan siap digoreng. Enggak, saya enggak goreng, saya buang, enak aja. Enggak tega, makannya cuma kecil, ya kan. Nah, betapa berbahayanya perkataan teman-teman. Dampaknya sedemikian hebat. Hari itu mati, 2 hari kemudian ikan berikutnya ikut menyusul kepergiannya. Wow, komplit sudah. Dan itu juga ikan yang memang saya udah pengen buang. Airnya gak diganti, salah saya benar, saya gak kepikiran. Kalau airnya diganti pasti dia hidup ya. Terus mulai berkata, kamu gak jadi dibuang, pasti sih hidup dia. Aduh, saya menyesal sekali ya. Aduh. Jadi betapa dahsyatnya perkataan Anda. Dan ini menjadi pembelajaran buat kami. Saya kasih lihat nyatanya ya. Ya, 2 penelitian saya mengajarkan pada saya di tahun 2020 sampai tahun ini betapa hati-hati dengan perkataan Anda. Hidup mati Anda dikuasai oleh lidah Anda, sukses gagalnya Anda dikuasai oleh lidah Anda. Bukan keadaan atau kondisi situasi yang membuat Anda gagal, tapi perkataan dan pikiran Anda yang menjadikan Anda gagal. Jadi sebenarnya Anda mau sukses, mau berhasil, Anda mau anak Anda jadi anak yang menurut, dengar-dengaran atas apa yang Anda katakan, itu semua kembali perkataan Anda. Karena sadar nggak sadar, yang keluar dari mulut itu keluhan. Mungkin kita mengeluh anak kita nggak bisa diatur, tapi kita nggak kontrol mulut kita. Mungkin benar perkataan kita, anak ini susah banget diatur, sukanya main game mulu, sukanya begini-begini. Benar, tapi kenapa kamu mesti perkatakan? Harus yang keluar dari mulut kita adalah doa. Kamu gak suka keadaan itu, ngapain kamu pasti perkatakan dan perlu orang lain tahu, ngapain? Cukup masuk kamar dan berdoa, saya mau anak ini berubah jadi anak yang nurut. Saya mau anak ini berubah jadi anak yang mengenal firman Tuhan. Saya mau anak ini punya karakter Kristus. Kamu yang minta dong. Saya mau anak ini bertanggung jawab. Bukannya ngomong ke kanan, ngomong ke kiri. Yang ada apa? Kamu makin hari makin siapin hidup anak kamu susah. Jadi gampang kalau mau lihat orang itu hatinya kayak apa. Dengar aja dia ngomong. Mau ngomongannya makin gak benar, ngomongannya semuanya kalimat-kalimat yang keluhan dan lain sebagainya. Aduh saya sakit, saya begini. Ya kamu sakit, terus kenapa? Apakah kalau kamu perkatakan kamu sakit, kamu jadi sembuh? Tidak, kenapa enggak kamu berdoa saat ini? Dan perkatakan, saya pasti sembuh. Saya sudah sembuh, tapi masih sakit. Apakah saya munafik? Kamu tidak munafik. Kamu lagi memperkatakan iman. Iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kamu lihat. Saya belum lihat, saya sembuh.
Tapi saya punya pengharapan sembuh. Jadi saya katakan hari ini saya sembuh. Saya sakit, perut saya pusing, kepala saya mules. Nah terus dia ngomong ke orang B, perut saya boker. Ya, jadi perkatakan ini itu perut saya pusing. Orang lain perlu kamu kasih tahu buat apa? Apakah waktu kamu ceritakan ke orang lain kamu sembuh? Tidak. Yang ada bukan kamu sembuh, tapi kamu cuma meminta belas kasihan pada orang lain. Apakah itu baik buat kamu? Tidak. Keadaan tidak berubah pada saat kamu perkatakan itu. Karena keadaan akan berubah waktu kamu perkatakan sebaliknya sesuai apa yang kamu harapkan. Saya mau keadaannya baik, oke saya perkatakan baik hari ini walaupun belum baik. Itu iman. Saya belum baik keadaannya, ya udah saya ngomong, saya pasti baik. Sekarang saya lagi masih punya utang, saya pasti tidak lagi berutang, tapi saya akan memberi pinjaman. Saya pasti bebas hutang. Yang diperkatakan sebaliknya walaupun utangnya belum beres gitu loh. Teman-teman, saya tahu ini nggak mudah. Tapi saya mengalami dan merasakan. Saya berusaha pada saat menghadapi situasi, keadaan, kondisi yang bahkan saya pernah bercerita kepada beberapa orang saja, hidup saya lagi nggak bagus. Dan saya tidak pernah cerita sama orang lain, saya cuma bercerita sama Tuhan dan sama satu orang ini. Tapi di mulut saya selalu saya perkatakan, bangun pagi atau apapun, saya pasti beres masalah. Saya selalu katakan, Tuhan pasti tolong, masalah saya pasti kelar. Dan untuk menunggu itu butuh waktu tahunan, tapi kelar juga. Kenapa? Karena saya minta. Ikan saya ngomong benar gitu loh, tahu begitu. Jambu gua ngomong bertumbuh kok. Betapa dahsyat perkataan Yesus bilang begitu. Sekali-sekali gak berbuah nih pohon ara. Mati beneran. Gak usah, maaf ya Tuhan Yesus, gak usah Tuhan Yesus, kita ngomong begitu aja ikan mati. Masa kamu gak berani, gak yakin sama perkataan kamu? Anak saya langsung bilang, kalau gitu besok kita mintanya kaya dong Pak. Pinter dia anak ya, cepet banget gitu loh. Ya, saya bilang bijaksana dalam meminta. Cuman anak jadi mengerti arti perkataan, hati-hati ya kalau ngomong, hati-hati ya kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Next go. Nah, ada firmannya nih. Sorry belum selesai, ada firman. Tadi ada firmannya apa ya? Sebelumnya. Ya di Lohan ya, ada firmannya. Yakobus 3 ayat 8, itu di ikan lohan. Iya, ikan lohan aja ada firman. Jadi saya dapat firmannya itu loh. Nah, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang matikan. Ya lihat ya, makanya mati itu ikan lohan. Bahaya lidahnya, bener gak? Apalagi kamu hidup kudus di dalam Tuhan, begitu ngomong kejadian. Makanya benar kalau Tuhan bilang, kamu kalau Tuhan lihat kamu sebagai biji matanya, siapa yang berani ganggu kamu? Kamu ngomong aja terjadi kok, ya. Hati-hati loh ya, hati-hati dengan lidah kita. Nah, next kok gini, oke. Saya mau teman-teman lihat di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Ini dahsyat ini. Ya. Ini yang waktu Yesus kutuki pohon ara nih. Ini saya suka ayat-ayat ini. Ini ayat ini yang membantu saya meriset arti dari sebuah perkataan. Jadi keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, oke? Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya, macam kayak tadi pohon jambu saya, udah daunnya udah jelas. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Ya, dia cari buah lah, orang lagi lapar kan. Nah, oke. Nah, itu dia. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, teman-teman ini menarik. Tapi kalau Anda baca di Markus sama baca yang versi Matius dan Lukas, beda lagi. Mereka juga ada. Cuma yang saya suka yang ini. Kenapa? Tadi, sebelumnya kok. Sebelumnya.
Ini unik. Di sini jelas. Tuhan itu maha kuasa kan? Tuhan maha tahu bukan? Terus kalau Tuhan maha tahu nih, maaf nih saya sampai baca ini ketawa sendiri. Emang Tuhan nggak tahu kalau pohon ara saat itu lagi nggak sedang musimnya? Halo? Teman-teman? Kira-kira Tuhan tahu nggak hari itu, saat itu tuh dia lagi lapar-laparnya, itu memang lagi nggak musimnya, Tuhan tahu nggak sih? Tuhan Yesus tahu nggak sih? Tahu lah. Terus kenapa dia, maaf nih kalau bahasa kekidang, kepo nyariin buah. Karena lagi nggak musim. Emang Tuhan kita nggak ada kerjaan apa gitu loh? Nah, ada yang bilang biasalah gitu loh. Kenapa begini? Tapi kalau di yang lainnya, di versi yang lainnya saya baca nggak ada penekanan, memang nggak lagi musim. Yang saya baca di Markus, oh ini nggak musim ya. Saya belajar sesuatu dari yang ini. Yesus itu bukan mau kepo, Yesus tuh lagi mau ngajarin murid-muridnya. Karena begitu dia tahu nggak? Tahu. Begitu itu ayat selanjutnya dikatakan tadi, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Itu macam kayak tadi saya perintahkan apa? Mulai saat ini toh perkataan itu macam kayak ini aja, nyah lah gitu ya. Ini bener nyah loh. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dan apa yang terjadi teman-teman besoknya? Kalau kita lihat di ayatnya nanti dia ininya di yang ke berapa dia ada satu sesi lagi kalau di Markus tuh kepotong satu ayat itu, kepotong satu perikop lagi. Kaget murid-muridnya begitu lihat keesokan harinya pohon itu mati. Ya, maksudnya apa sih? Tuhan mau ngajarin kita bahwa apa? Hati-hati sama perkataannya tuh. Pagi-paginya Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Aneh gak? Cuman ngomong loh. Teman-teman saya kasih tahu, orang sakit hati itu karena apa? Dipukul kepalanya, apa diomongin? Diomongin. Kadang-kala dipukul belum tentu sakit hati, tapi kalau diomongin di belakangnya, waduh. Apa? Saya nggak mau bilang deh. Sakitnya di mana ya? Sakitnya di sono deh, nggak di saya. Saya nggak pernah mau terima sakit. Ya, bayangin. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada muridnya, hati-hati sama perkataan. Sekali lu ngomong, terjadi. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama. Teman-teman. Jadi rahasia perkataan yang menghidupkan sebenarnya itu ada di mana sih? Rahasia perkataan yang menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Ini udah belajar kan? Ada di mana rahasianya nih? Hah? Pikiran apa hati? Tadi udah kita ulas loh. Dari pikiran turun ke hati. Oh. Intinya cuma satu kok. Hati aja. Kan tadi saya bilang, yang ada di pikiran belum jadi kenyataan. Untuk mewujudkan menjadi kenyataan Anda butuh hati. Karena waktu masuk di kepala belum tentu bisa keluar dari mulut. Dia butuh hati untuk, kalau ketemu orang nih ya, kalau kamu aja yang ngomong deh, kamu ngomong. Pernah dengar orang bilang, gua gak sampai hati ngomongnya. Benar gak ada yang pernah dengar perkataan seperti itu? Gua gak sampai hati ngomongnya. Loh, emang ngomong aja susahnya apa urusan sama hati? Tanpa sadar loh teman-teman, bahwa hati adalah tempat Anda memutuskan itu perkataan mau dikeluarin apa kagak. Jadi, Anda mau lihat perkataan Anda menghidupkan atau mematikan, ceknya di mana? Hati. Jadi Anda bisa membunuh orang dengan perkataan, tapi Anda juga bisa membangun hidup orang lain dengan perkataan. Jadi jagalah perkataan Anda. Nah, yang paling utamanya selain jaga perkataan, jaga hati. Memang tadi dikasih tahu jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, teman-teman, saya tahu jaga pikiran itu nggak mudah, apalagi di era masa teknologi yang serba canggih saat ini, Instagram, TikTok ya, dan apapun lah sifatnya, Facebook, informasi banget lah, ya, teman-teman. Saya cuma pesan, jangan pernah takut dibilang kuper, karena tidak mendapatkan informasi dari beberapa media tersebut. Karena
apapun yang Anda terima dari media tersebut, memang ada yang baik. Tapi saya juga melihat dari pengalaman istri saya menggunakannya, banyak juga yang nggak baik. Ya, saya sih nggak menggunakan sampai hari ini. Dan saya juga tidak tidak merasa terintimidasi dengan statement nanti Cooper. Karena ada orang mungkin tanpa sadar, kalau kita nggak main, kita nggak ikut, nanti kamu Cooper. Kalau saya bilang Cooper itu bukan harus ikut. Kamu cukup tahu tapi nggak perlu harus ikut. Karena apa? Kalau kamu ikut itu semua, ya kalau kamu bisa saring. Tapi pengetahuan saya, setiap pemikiran, setiap apa yang diakses oleh mata, itu kita nggak bisa saring. Makanan, ya makan di sini lagi murah, diskon 80%. Yes, tiba-tiba nggak lama, ganti kan kalau TikTok, tentang pelakor. Nggak apa-apa, katanya yang nggak apa-apa, pokoknya ada nyanyiannya tuh yang saya lucu kalau dengerin tapi saya nggak hafal ya. Pokoknya, nah itu kan ya itu harta dan tahta apalah gitu, yang penting apalah ya pokoknya gitu loh, ganteng jelek nggak apa-apa, yang penting banyak uang gitu loh. Pokoknya itulah intinya gua. Saya dengar dari TikTok yang sering saya dengar. Iya sering kan. Sering karena TikTok itu kan bukan cuma masalahnya dari situ aja. Kadang-kala masuk ke WhatsApp juga, kalau bagus dia download dikirim ke WhatsApp, bener gak? Ya mau gak mau saya dengar dari grup. Ya kan, apalagi yang sering ngambilin data dikirim ke grup, wah itu top banget dah. Nah, ya. Nah, teman-teman, kita tidak bisa menyaring mata kita untuk pilih mana yang bagus, mana yang enggak. Ya, tapi kita boleh memilih apa yang mau kita ambil, apa yang kita ngambil. Jadi pesan saya gini, jangan takut. Hanya gara-gara kita tidak main salah satu aplikasi itu, terus kita dibilang Cooper. Terus kita dibilang Cooper karena tidak mendapat informasi. Buat saya yang terpenting apa? Saya nggak peduli orang lain ngomong saya Cooper. Yang penting Tuhan nggak ngomong saya Cooper. Buat apa saya mengerti tentang hal-hal itu? Tapi sadar nggak sadar, saya isi pikiran saya bukan cuma tadi yang informasi baik, tapi termasuk informasi tidak baik. Simpan dan jadi benih. Minimal ada bekasnya, walaupun Anda ires, ada bekasnya tuh, kayak tulisan tangan tuh masih ada. Ini kalau digores dikit pakai pensil samping, keluar itu. Jadi ada bekasnya. So lebih baik Anda tidak perlu tahu hal itu. Ya nggak apa-apa kalau orang bilang Anda Cooper, supaya apa? Anda jaga pikiran Anda dengan baik. Daripada pikiran Anda masukin apapun yang informasinya nggak baik, efeknya apa tadi? Suatu hari Anda menghadapi situasi dan kondisi, Anda menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, hati sudah jaga tapi pikirannya nggak baik. Akhirnya turun ke hati, di hati digodok. Kalau hatinya Anda bisa jaga, kalau hatinya nggak bisa jaga gimana? Akhirnya keluar bisa marahin Tuhan loh. Sadar nggak sadar? Betapa dahsyatnya akses dari mata dan telinga berdampak pada pikiran kita dan akhirnya turunnya ke hati dan kita keluarin. Daripada saya tidak bisa kontrol perkataan saya, daripada saya punya perbendaharaan atau kamus kalimat-kalimat yang katanya orang keren dan kekinian, tapi ternyata itu membunuh saya pelan-pelan, lebih baik saya nggak perlu ikut arus yang seperti itu. Ya saya cukup dengar, ya, saya nggak perlu harus tahu detail dan ikut menyelami di dalamnya, ya kecuali hanya untuk menyenangkan hati pasangan saya. Ya itu saya balik lagi, menyenangkan hati pasangan kan happy ya. Dengan syarat tadi, sekali tag gagal berhasil urusan lo. Ya, habis itu saya nggak bakal ini lagi. Ya itu saya ikutin aja, sisanya dia main sendiri. Ya, ya. ya itu terserah ya. Nah, jadi teman-teman kembali lagi. Rahasia. Nah, pikiran Anda mendapatkan informasi itu dapat dari mata dan telinga. So, mulai hari ini jaga mata, jaga telinga, pastikan masukkan hal-hal yang baik dalam pikiran Anda. Selanjutnya, jaga hati Anda dengan baik. Saya percaya apapun yang keluar dari mulut Anda saat hati Anda tepat, maka semua akan berdampak sangat luar biasa dalam hidup Anda. Sukses, gagal, hidup, mati Anda, dan bagaimana Anda mengikut Tuhan sampai akhir tergantung dari keputusan Anda memilih.
Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga hal itu bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan dampak yang positif buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Untuk panca indera yang Tuhan berikan dalam kehidupan dalam tubuh ini. Terima kasih untuk tubuh yang luar biasa yang Tuhan berikan daripada kami semua. Lengkap, sempurna, baik adanya. Terima kasih di mana kami boleh diberi pilihan di dalam menggunakan semua panca indera kami yang Kau titipkan, dan bagaimana sehingga kami bukan saja membaca firman dan menjadikan firman sebagai teori, namun kami dapat membawa firman yang kami pelajari, kami baca menjadi suatu, kami dapat melakukannya. Suatu hal yang mengajarkan kepada kami bagaimana hidup di dalam kekristenan dengan menjaga perkataan. Karena kami tahu bahwa Tuhan melalui perkataan kami dapat membangun hidup seseorang. Namun juga melalui perkataan kami dapat mematikan hidup seseorang. Seperti Kau berkata bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah, dan siapa yang mengemakannya ia akan memakan buahnya. Tuhan, tolong tuntun dan pimpin kami di dalam hari-hari dan kehidupan kami. Kami tidak bisa, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Kehidupan, keadaan, situasi, kondisi yang akan kami hadapi di depan kami gak tahu. Namun dari pengenalan akan firman-Mu Tuhan, kami jadi belajar. Beri kami hikmat-Mu Tuhan. Beri kami tuntunan-Mu Tuhan. Untuk kami belajar, manakala kami memilih yang terbaik. Apa yang kami pilih untuk kami akses di dalam pikiran kami adalah hal-hal yang baik. Sehingga apapun yang hal-hal baik yang kami terima, itu pun dapat boleh sampai ke hati kami. Dan pada saat kami memutuskan untuk memperkatakannya, kami memutuskan untuk memperkatakan hal yang baik. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami pelajari. Dan biarlah Tuhan, dari apa yang kami boleh pelajari ini, kami boleh bersama-sama bertumbuh. Kami boleh bersama-sama berhati-hati menggunakan mata, telinga, pikiran, hati, dan mulut kami. Sehingga apa yang Kau berikan kepada kami bukan cuma hanya berguna untuk kami, tapi juga untuk memberkati orang-orang melalui tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk proses yang boleh kami alami, karena proses itu mendewasakan kami. Situasi dan kondisi yang terjadi mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kami. Dan apapun dalam kehidupan kami selalu ada pembelajaran yang berharga. Kami percaya Tuhan semua itu datang daripada-Mu, karena Kau Allah yang baik, Allah yang dahsyat luar biasa, Allah yang tidak pernah berhenti untuk terus menunggu waktu yang tepat sampai kami benar-benar Tuhan menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Mungkin saat ini masih ada hal dalam pikiran kami, kami masih meragukan eksistensi-Mu, kami masih meragukan kebaikan Tuhan. Membiarlah Tuhan, saat ini kami belajar. Bukan kami belajar mengikut Tuhan, kami fokus kepada Tuhan. Kami makin cinta Tuhan bukan karena Tuhan berbuat sesuatu dahulu kepada kami, namun kami belajar untuk berbuat sesuatu terlebih dahulu buat Tuhan. Karena dari apa yang kami pelajari, bukan apa yang kami terima Tuhan, namun apa yang dapat kami perbuat. Pelajari, bukan apa yang kami terima Tuhan, namun apa yang dapat kami perbuat.
Itu yang menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk berkata-kata, kami belajar untuk berpikir yang benar. Sehingga pada saat waktunya tiba, kami akan mendapatkan buah yang kami harapkan. Tolong Tuhan pimpin dan tuntun kami. Kami tahu banyak hal yang akan kami hadapi, tantangan, persoalan, pergumulan, situasi ekonomi, situasi keluarga, bahwa semua sudah selesai. Manakala kami perkatakan semua baik, semua keadaan baik apa adanya, baik adanya menurut pandangan Tuhan. Dan itu semua membentuk karakter kami untuk terus lebih bercahaya. Bukan apa yang terlihat di luar yang terpenting, namun apa yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan. Dan hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terus boleh bertumbuh selalu. Dan biarlah Tuhan, kemanapun kami melangkah dan pergi, kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami sudah selesai. Dan biarlah Engkau terus masih bekerja sempurna atas kami semua di tempat ini, baik yang ada di rumah, yang live streaming, dan dimanapun. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur selalu. Dan mari saat ini, Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan menerima sukacita dan damai sejahtera. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, memuji kebesaran kami, memuji kebesaran-Mu, Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.